Hai semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah Teori Psikologi Perkembangan akan memaparkan review teori dan hasil proyek kami mengenai teori belajar Pavlov, Skinner, dan Bandura. Sebelum masuk ke materi, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 3. Ada Azanjani, Namira, Dea, Bernadetta, Novanka, Isdihar, dan Yang pertama adalah teori Pavlov atau classical conditioning. Sebenarnya, teori ini muncul secara tidak disengaja ketika Pavlov memperhatikan anjingnya. Biasanya, anjing mengeluarkan air liur saat makanan menyentuh lidah mereka. Ini adalah refleks bawaan. Namun, Pavlov memperhatikan bahwa anjingnya juga mengeluarkan air liur sebelum makanan ada di mulut mereka. Mereka mengeluarkan air liur ketika mereka melihat makanan datang, atau bahkan ketika mereka mendengar langkah kaki mendekat. Apa yang terjadi adalah bahwa refleks telah terkondisikan pada rangsangan baru yang sebelumnya netral. Lalu dilakukan eksperimen biasa, di mana seekor anjing diberi makan sesaat setelah dibunyikan peluit, memunculkan refleks air liur. Prosedur ini diulangi beberapa kali setiap kali penyajian makanan dipasangkan dengan bunyi peluit. Setelah beberapa saat, bunyi peluit yang awalnya tidak memiliki hubungan dengan air liur memunculkan respon dengan sendirinya. Dalam kondisi ini, anjing telah dikondisikan untuk merespon bunyi peluit. Dalam istilah Pavlov, presentasi makanan adalah stimulus tak terkondisi, karena Pavlov tidak perlu mengondisikan hewan untuk mengeluarkan air liur ke makanan. Sebaliknya, bunyi peluit adalah stimulus terkondisi, karena efeknya membutuhkan suatu pengondisian. Lalu air liur ke makanan disebut refleks tak terkondisi, dan air liur ke bunyi peluit disebut refleks terkondisi. Pavlov juga menemukan beberapa prinsip pengondisian lainnya. Yang pertama ada kepunahan. Stimulus terkondisi begitu terbentuk tidak terus bekerja selamanya. Meskipun Pavlov bisa membuat bunyi peluit menjadi stimulus terkondisi untuk air liur, jika dia meniup peluit itu sendiri selama beberapa percobaan, efeknya mulai hilang. Tetesan air liur menjadi semakin sedikit hingga tidak ada sama sekali. Contohnya pada suatu kasus, seorang anak pergi ke dokter gigi bersama ibunya untuk membersihkan karang gigi. Dalam proses pembersihan, sang anak merasa kesakitan, lalu akhirnya ia mulai takut dan enggan untuk pergi ke dokter gigi. Contoh untuk kepunahan yakni anak tersebut dari waktu ke waktu pergi ke dokter gigi beberapa kali dan tidak memiliki pengalaman menyakitkan, sehingga rasa takut anak tersebut terhadap ruangan dokter gigi mulai hilang. Kemudian yang kedua ada generalisasi stimulus. Meskipun refleks telah dikondisikan hanya pada satu rangsangan, bukan hanya rangsangan tertentu yang menimbulkannya. Respon tersebut tampaknya menggeneralisasi berbagai rangsangan serupa tanpa pengondisian lebih lanjut. Misalnya, dalam penelitian Pavlov, seekor anjing yang telah dikondisikan untuk mengeluarkan air liur dengan nada tertentu juga akan mengeluarkan air liur dengan nada yang berbeda. Contoh untuk generalisasi stimulus yakni anak tersebut takut terhadap semua ruangan dokter gigi dan tempat-tempat yang mirip, termasuk ruang dokter umum dan orang dewasa di dalamnya yang memakai pakaian medis berwarna putih, juga aroma pada tempat tersebut. Yang ketiga ada diskriminasi. Generalisasi awal secara bertahap memberi jalan pada proses diferensiasi. Jika seseorang terus membunyikan bel dengan nada yang berbeda dan tanpa memberikan makanan, anjing mulai merespon dengan lebih selektif. Ia membatasi tanggapannya pada nada yang paling mirip dengan stimulus terkondisi asli. Contoh untuk diskriminasi yakni anak tersebut pergi ke dokter gigi yang merupakan dokter ibunya dan sudah sangat dekat. Ia belajar bahwa tidak ada asosiasi ruang tersebut dengan rasa sakit dari stimulus tidak terkondisi atau pembersihan karang gigi. Lalu yang terakhir ada pengondisian tingkat tinggi. Pavlov menunjukkan setelah dia dengan kuat mengondisikan seekor anjing ke stimulus terkondisi, dia kemudian dapat menggunakan stimulus terkondisi itu sendiri untuk membuat koneksi ke stimulus netral lainnya. Dalam satu eksperimen, siswa Pavlov melatih seekor anjing untuk mengeluarkan air liur ke bel dan kemudian memasangkan bel itu sendiri dengan kotak hitam. Setelah sejumlah percobaan, kotak hitam saja berhasil untuk menghasilkan air liur. Contoh untuk pengondisian tingkat tinggi yakni untuk meredakan ketakutan sang anak, ibu akhirnya memberi anaknya mainan setiap akan ke dokter gigi. Lama-kelamaan anak tersebut belajar bahwa ketika dia diberi mainan, maka dia akan dibawa ke dokter gigi, sehingga ketika ada yang memberinya mainan, maka ia akan merasa takut. Oke, berikutnya kita akan membahas teori operant conditioning milik Skinner. Nah, teori Skinner ini berakar pada pandangan
bahwa pengkondisian klasik terlalu sederhana untuk menjadi penjelasan lengkap tentang perilaku manusia yang kompleks. Seperti Watson, Skinner adalah seorang behavioris ketat. Dia percaya bahwa psikologi harus membuang semua referensi ke dalam mental tak berwujud, seperti tujuan atau keinginan. Sebaliknya, ia harus membatasi diri pada studi tentang perilaku terbuka. Model pengkondisian utama Skinner sendiri bukanlah model Pavlovian. Tanggapan yang dipelajari Pavlov, kata Skinner, paling baik dianggap sebagai responden. Ini adalah respon yang secara otomatis ditimbulkan oleh rangsangan yang diketahui. Misalnya, menelan makanan secara otomatis menimbulkan air liur dan suara keras secara otomatis menimbulkan respon yang mengejutkan. Sebagian respon mungkin hanyalah refleks sederhana. Nah, karya Skinner ini berakar pada pandangan bahwa pengkondisian klasik terlalu sederhana untuk menjadi penjelasan lengkap tentang perilaku manusia yang kompleks. Dia percaya bahwa cara terbaik untuk memahami perilaku adalah dengan melihat penyebab suatu tindakan dan konsekuensinya. Dia menyebut ini pengkondisian operan pendekatan. Skinner pada tahun 1948 mempelajari pengkondisian operan dengan melakukan percobaan menggunakan hewan yang dia tempatkan dalam Skinner box yang mirip dengan kotak teka-teki Thorndike. Kotak Skinner juga dikenal sebagai ruang pengkondisian operan. Adalah perangkat yang digunakan untuk merekam perilaku hewan secara objektif dalam kerangka waktu yang dikompresi. Hewan dapat diberi penghargaan atau hukuman karena melakukan perilaku tertentu, seperti menekan tuas untuk tikus atau mematuk kunci untuk merpati. Skinner percaya bahwa perilaku ditentukan oleh konsekuensinya. Prinsip pengkondisian. Nah, berikutnya yaitu prinsip pengkondisian. Prinsip pengkondisian yang pertama yaitu reinforcement and extinction, di mana perilaku manusia mulai dari masa bayi dapat dikontrol dengan memperkuat rangsangan, dan perilaku tersebut juga dapat dihilangkan. Prinsip kedua yaitu immediacy of reinforcement. Skinner menemukan bahwa penetapan tanggapan pada tingkat tertinggi terjadi ketika dia memaksanya dengan segera. Berikutnya yaitu diskriminatif stimuli. Stimuli yang mendahului respon dapat memperoleh kendali yang cukup besar atas respon tersebut. Contohnya, di sebuah kebun apel yang merah adalah apel yang manis dan yang lainnya asam. Kemerahan menjadi rangsangan yang menentukan saat memetik dan makan. Akan menghasilkan hasil yang baik di mana warna merah pada apel merupakan stimulus diskriminatif. Prinsip yang keempat yaitu generalization. Dalam pengkondisian operan seperti pada pengkondisian respon, ada proses generasi stimuli. Anggaplah seorang gadis kecil diperkuat karena mengatakan dada saat melihat ayahnya, tetapi tidak saat dia melihat ibu atau saudara kandungnya. Ayah telah menjadi stimulus diskriminatif. Bukan hal yang aneh bagaimanapun untuk menemukan gadis itu berkata dada ketika dia melihat pria manapun, seperti orang asing di jalan. Nah, stimulusnya kemudian telah digeneralisasikan. Prinsip yang kelima yaitu shaping. Contohnya, saat kita mengajari seorang anak laki-laki mengayunkan tongkat baseball, pertama-tama kita mengatakan bagus saat dia mendapatkan tangannya di pegangan yang benar. Kami kemudian mengatakan benar saat dia mengangkat pemukulnya di posisi yang benar di atas bahunya. Kami kemudian melatih pendiriannya, ayunan level, dan seterusnya, secara bertahap membentuk perilaku lengkap. Melalui prosedur ini, kami secara bertahap membentuk respon yang diinginkan. Pembentukan juga disebut metode perkiraan, karena penguatan dibuat bergantung pada perkiraan yang lebih baik dan lebih baik dari respon yang diinginkan. Prinsip yang keenam yaitu behavior change. Meskipun perilaku dapat dibentuk sedikit demi sedikit, perilaku juga berkembang menjadi rantai respon terintegrasi yang lebih panjang. Misalnya memukul dalam baseball, melibatkan pemukul, mendapatkan pegangan dan posisi yang tepat, memperhatikan lemparan yang tepat, mengayun, menjalankan base, dan sebagainya. Telah menjadi pemukul yang baik, seluruh urutan sering dilakukan dengan cara yang mulus dan terintegrasi. Prinsip yang ketujuh yaitu schedule of reinforcement. Penguatan intermittent dapat diatur pada interval tetap jadwal, sehingga organisme menerima hadiah untuk respon pertama setelah periode waktu yang ditentukan. Misalnya, seekor merpati menerima makanan setelah mematuk cakram, tetapi harus menunggu 3 menit sebelum mematuk berikutnya dihargai, lalu 3 menit lagi, dan seterusnya. Prinsip yang ke-8 yaitu negative reinforcement and punishment. Tanggapan juga dapat diperkuat melalui penguatan negatif dengan menghilangkan rangsangan yang tidak menyenangkan atau permusuhan. Pada dasarnya yang diperkuat dengan cara ini adalah kecenderungan untuk melarikan diri, seperti ketika seseorang gadis berdiri di atas papan loncat belajar untuk melepaskan diri dari ejekan teman-temannya dengan menyelam ke dalam air.
Ketika ia menghukum, sebaliknya, kita tidak mencoba memperkuat perilaku, tetapi menghapusnya. Hukuman, kata Skinner, adalah teknik pengendalian yang lebih umum dalam kehidupan modern. Selanjutnya adalah species-specific behavior. Skinner berpendapat bahwa kita tidak perlu melihat ke dalam organisme untuk mencari penyebab perilaku, karena menurutnya perilaku dikendalikan oleh lingkungan luar. Namun, tampaknya ada batasan tertentu pada pengaruh lingkungan terhadap perilaku. Penelitian operan menemukan bahwa sulit untuk mengajarkan seekor tikus untuk melepaskan suatu objek yang ia pegang, dan sulit untuk membentuk perilaku vokal pada spesies yang bukan. Tetapi, dalam arti yang lebih besar, Skinner juga berargumen. Bahkan, perilaku spesies spesifik seperti ini juga merupakan produk dari kontingensi lingkungan. Practical applications. Aplikasi praktis yang pertama adalah modifikasi perilaku pada anak dengan autisme. Modifikasi perilaku ini dilakukan dengan mencoba menghilangkan perilaku yang tidak pantas secara sosial dan memperkuat perilaku sebaliknya. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan reward jika anak melakukan perilaku yang diinginkan dan mengalihkan perhatian atau menghukum anak tersebut jika berperilaku tidak diinginkan. Contohnya, jika seorang anak mengucapkan suatu kata dengan pelafalan yang benar, ia akan diberikan hadiah berupa sereal atau kata bagus. Sebaliknya, menghukum dengan cara menyerukan kata tidak dengan cukup keras jika seorang anak melakukan tindakan yang tidak diinginkan, seperti self-harm. Aplikasi yang kedua adalah instruksi terprogram. Skinner berkontribusi pada pendidikan anak-anak normal melalui penemuan mesin pengajar dan instruksi terprogramnya. Mesin pengajar adalah alat sederhana yang memungkinkan seseorang membaca bagian singkat, menjawab pertanyaan, dan kemudian melihat apakah jawaban tersebut benar dengan cara memutar knob. Sebenarnya, mesin itu sendiri kurang penting jika dibandingkan dengan materi yang diprogram di dalamnya. Dan saat ini, materi-materi tersebut disajikan dalam bentuk buklet sederhana atau dipasang dalam komputer. Instruksi terprogram menerapkan beberapa prinsip Skinnerian. Pertama, ini berlangsung dalam langkah-langkah kecil. Karena Skinner telah menemukan bahwa cara terbaik untuk membangun perilaku baru adalah dengan membentuknya sedikit demi sedikit. Yang kedua, pembelajar aktif, karena inilah kondisi alamiah organisme. Dan yang ketiga, umpan balik langsung terjadi, karena Skinner menemukan bahwa belajar paling cepat ketika diperkuat dengan segera. Penguatan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan bahwa jawaban yang diberikan orang tersebut benar. Lalu yang ketiga adalah teori dari Bandura, yaitu observational learning. Secara garis besar, observational learning menjelaskan mengenai pandangan Bandura, di mana dalam situasi sosial kita sering belajar jauh lebih cepat hanya dengan mengobservasi perilaku dari orang lain. Kita sering secara langsung meniru beberapa perilaku, dan tampaknya kita memperoleh sebagian besar dari perilaku baru itu hanya dengan mengobservasi saja. Ketika suatu perilaku didapatkan hanya melalui observasi, proses pembelajaran itu melibatkan kognitif karena kita memperhatikan kemudian meniru dengan sempurna tanpa latihan apapun sebelumnya. Lalu kita dituntut untuk mengandalkan pikiran dan kata hati kita untuk meniru perilaku yang juga mengajari kita kemungkinan akibat dari perilaku baru, yaitu vicarious reinforcement. Vicarious reinforcement juga merupakan proses kognitif karena kita merumuskan ekspektasi tentang hasil dari perilaku kita sendiri tanpa tindakan langsung dari kita. Nah, pengertian dari vicarious reinforcement sendiri adalah penguatan yang terjadi ketika kita memperhatikan apa yang terjadi saat orang lain mencoba perilaku yang mau kita lakukan. Lalu dalam observational learning ini, kita belajar dari berbagai macam model, yang artinya tidak hanya dari model langsung saja atau live models, tapi juga dari model simbolik atau symbolic models. Model langsung adalah model yang kita lihat langsung di hadapan kita, yang bisa kita lihat dengan mata kita langsung, sedangkan symbolic model adalah model yang kita lihat secara tidak langsung, seperti yang kita lihat di TV, atau yang kita baca di buku, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah proses pembelajaran observasional yang oleh Bandura dibagi menjadi 4 subproses. Yang pertama adalah attentional processes, di mana dalam proses ini kita belajar dengan cara meniru model yang menarik perhatian kita, seperti karena dia berbeda, memiliki karisma, kekuatan, kesuksesan, prestis, kualitas, dan hal yang menarik lainnya.
Media atau dunia maya biasanya mampu menunjukkan model dengan bentuk yang menarik dan memberikan pengaruh yang besar dan kuat pada kehidupan kita sehingga membuat perhatian kita tertarik untuk meniru. Lalu yang kedua adalah retention processes, yaitu proses untuk bisa terus mengingat perilaku yang ditunjukkan oleh model dalam bentuk simbolis. Bandura menyebut proses simbolis sebagai stimulus contiguity atau hubungan stimulus, yaitu kaitan antara stimulus yang terjadi bersamaan. Misalnya, ketika kita melihat seseorang yang menggunakan alat bor, dia menunjukkan kepada kita bagaimana cara mengencangkan beat, menyambungkannya, dan seterusnya step by step. Nantinya, hanya dengan melihat bor saja akan membuat kita teringat kembali bagaimana cara melakukan hal tersebut. Nah, gambaran hal tersebut itulah yang akan memandu kita untuk melakukan hal yang sama. Stimulus yang diberikan tidak hanya dalam bentuk visual saja, tetapi kita juga bisa mengingat tentang suatu peristiwa dalam bentuk kode verbal. Sedangkan untuk anak-anak yang masih belum familiar dengan kata-kata, bisa kita bantu dengan cara mengarahkan mereka untuk menggunakan kode verbal dengan meminta mereka untuk memberikan deskripsi secara verbal mengenai perilaku dan model saat mereka menontonnya. Misalnya, dengan kita menanyai mereka, "Wah, apa yang sedang dilakukan oleh kakak itu? Kakaknya sedang menari ya?" Nah, menari inilah yang akan menjadi kode verbal yang akan terus diingat olehnya. Lalu proses yang ketiga adalah motor reproduction processes, yaitu untuk meniru perilaku dengan akurat, seseorang harus memiliki kemampuan motorik yang dibutuhkan. Nah, saat kita mengobservasi perilaku kita, belum tentu kita bisa melakukannya dengan baik karena kemampuan fisik dan mental kita yang belum berkembang. Jadi tidak peduli berapa kali kita mencoba, kita tidak akan bisa melakukan persis seperti yang kita lihat. Namun saat nanti kita sudah melalui pertumbuhan fisik dan sudah mempunyai kekuatan yang cukup, serta melakukan beberapa latihan, maka kita akan bisa meniru perilaku itu dengan baik. Yang keempat adalah reinforcement and motivational processes. Bandura membedakan antara acquisition atau perolehan dan performance, yaitu pelaksanaan atau pertunjukan dari adanya respon baru. Kita mampu untuk mengamati model dan mendapatkan hal baru saat mengamati, tapi kita juga bisa untuk memutuskan melakukan atau menunjukkan hal tersebut atau tidak. Seperti misalnya, kita mendengar dan melihat teman kita menggunakan kata kasar dalam pembicaraan setiap hari, dan dari hal itu kita mempelajari beberapa kata baru. Tetapi kita bisa memutuskan untuk tidak meniru perilaku itu atau meniru perilaku itu. Yang keempat adalah reinforcement and motivational processes. Bandura membedakan antara acquisition atau perolehan dan performance, yaitu pelaksanaan atau pertunjukan dari adanya respon baru. Kita mampu untuk mengamati model dan mendapatkan hal baru saat mengamati, tapi kita juga bisa untuk memutuskan melakukan atau menunjukkan hal tersebut atau tidak. Seperti misalnya kita mendengar dan melihat teman kita menggunakan kata kasar dalam pembicaraan sehari-harinya. Dan dari hal tersebut kita mempelajari beberapa kata baru, tetapi kita bisa saja tidak meniru seperti yang dilakukan olehnya. Nah, performance diatur oleh reinforcement and motivational processes, yang artinya kita akan benar-benar meniru orang lain jika kita ingin mendapat reward. Jika dalam contoh tadi, teman kita itu dihormati dan dikagumi karena dia berkata kasar, nah kemungkinan besar kita akan menirunya. Namun, jika dia mendapat punishment karena mengumpat, kita mungkin ragu-ragu untuk meniru teman kita tersebut. Contoh aplikasi dari attentional processes yaitu ketika ada seorang anak yang suka menonton acara MasterChef dengan ibunya, lalu dalam acara tersebut ia sering melihat kontestan memasak dengan berbagai teknik yang unik baginya. Karena hal unik tersebut, ia menjadi tertarik dan memberikan atensi penuh pada para kontestan yang memasak. Lalu, contoh aplikasi untuk retention processes adalah ketika si anak terbiasa menonton acara MasterChef bersama dengan ibunya. Setiap kali dia melihat alat masak seperti apron, wajan, panci, talenan, dia akan otomatis terpikirkan oleh acara tersebut dan teringat kembali bagaimana teknik yang digunakan untuk memasak. Tahap yang ketiga yaitu motor reproduction process. Dengan terus memperhatikan dan menyimpan memori, mengingat bagaimana kontestan memasak, lalu ditambah dengan dia melihat ibunya memasak untuknya setiap hari, dia jadi tahu bagaimana caranya memasak, seperti cara memasak nasi dan cara menggoreng ikan.
Namun, dia masih belum bisa melakukan hal tersebut karena kemampuan fisiknya serta umurnya yang belum mendukungnya untuk melakukan hal tersebut. Tahap yang keempat yaitu reinforcement dan motivational process. Suatu hari, dia melihat konten kreator di TikTok yang membuat masakan yang terlihat lezat sehingga dia menerima banyak pujian dari orang lain. Hal tersebut pun memotivasi dia untuk melakukan hal yang sama. Lalu,